Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Catatan menarik Bayern Munchen versus Inter Milan, kekalahan kandang pertama dari Roten sejak 2021. Inter Milan berhasil mencuri kemenangan berharga dari markas tuan rumah Bayern Munchen. Berikut catatan menarik dari pertandingan ini. Inter bertandang ke markas Bayern Munchen di Allianz Stadium pada leg pertama perempat final Liga Champions. Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Nerazzurri sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Bayern Munchen kalah di kandang dalam laga Liga Champions untuk pertama kalinya sejak April tahun 2021 melawan PSG. Sebelumnya, mereka tidak terkalahkan dalam 22 laga kandang, 17 kali menang, 5 kali imbang. Inter Milan mencatat 5 kemenangan beruntun di Liga Champions. Ini pertama kalinya terjadi sejak musim 2010, saat mereka menjadi juara bersama Jose Mourinho. Meski kalah, Kompany percaya diri, seharusnya kami bisa mencetak lebih dari 2 gol. Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menyampaikan rasa frustrasinya usai timnya dikalahkan Inter 1-2 pada leg pertama perempat final Liga Champions di Allianz Arena. Meski mengakui kekuatan lawan, Kompany menilai timnya tampil dominan di awal laga dan seharusnya bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol lebih cepat. Kami memulai pertandingan dengan baik, menguasai permainan selama 30 menit pertama, dan seharusnya bisa mencetak 1 atau 2 gol, bahkan mungkin lebih, ujar Kompany dalam konferensi pers pasca laga. Bayern memang menekan Inter sejak menit awal dengan pressing tinggi, memaksa kiper Yann Sommer bekerja keras. Kesempatan emas sempat hadir melalui Harry Kane, namun penyerang asal Inggris itu gagal mencetak gol, setelah hanya membentur tiang dari jarak dekat. Lautaro Martinez puji penampilan tim, kami tunjukkan karakter dan kualitas. Lautaro Martinez kembali menjadi pusat perhatian dalam kemenangan Inter atas Bayern Munich dengan skor 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions. Sang kapten membuka keunggulan Nerazzurri lewat sebuah gol spektakuler yang dilesakkan dengan sisi luar kaki kanannya, menjadi simbol dari performa impresif tim di Allianz Arena. Saya memenangi duel di lini tengah, lalu melihat ruang terbuka. Carlos Augusto berlari ke sana dan Marcus Thuram beruntung bisa mengalirkan bola ke saya, ujar Lautaro kepada Sky Sport Italia. Saya awalnya ingin menendang dengan kaki kiri, tapi terlalu banyak pemain di depan saya, jadi saya putuskan untuk beralih dan menggunakan sisi luar kaki kanan. Untungnya bola masuk dan kami unggul. Setelah Bayern menyamakan kedudukan melalui Thomas Muller, Inter berhasil membalik momentum lewat gol telat David Fratesi. Peringatan Inzaghi setelah kemenangan Inter atas Bayern, ini baru babak pertama. Inter Milan berhasil meraih hasil penting dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen, bermain di Allianz Arena. Nerazzurri menang tipis 2-1 berkat gol Lautaro Martinez dan David Fratesi. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk leg kedua di Giuseppe Meazza. Simone Inzaghi tak menyembunyikan kebanggaannya atas performa anak asuhnya. Pelatih asal Italia itu memuji mental pemainnya yang tak pernah menyerah, meski sempat disamakan Bayern di menit-menit akhir. Inzaghi memberikan pujian tinggi kepada para pemainnya yang tampil penuh determinasi. Ia menilai kemenangan ini adalah hasil kerja keras tim selama persiapan singkat menjelang laga. Pastinya ini pertandingan hebat yang membuat kami bahagia. Statistik Bayern luar biasa dan kami melakukan sesuatu yang penting, tapi kami harus melanjutkan performa ini di depan fans kami minggu depan, ujar Inzaghi dalam konferensi pers. Yann Sommer, ada momen-momen sulit dalam pertandingan, tapi kami tetap kompak. Yann Sommer, salah satu pemain kunci dalam kemenangan Inter 2-1 atas Bayern Munich, menyampaikan rasa puasnya atas hasil di Allianz Arena, namun juga menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Kami punya energi besar dalam diri kami, ujar Sommer kepada Inter TV. Ada momen-momen sulit dalam pertandingan, tapi kami tetap kompak.
Kami tampil sangat efisien dan pada akhirnya hasil ini sangat baik bagi kami. Sommer, yang musim lalu membela Bayer, kembali ke stadion lamanya dengan membawa kemenangan penting. Secara taktik kami sangat tertata. Bagi saya ini momen spesial karena pernah bermain di sini. Kami senang bisa meraih kemenangan ini. Berbicara kepada Prime Video Deutschland, Sommer menambahkan, kami tahu betul bagaimana tekanan yang diberikan Bayer, lewat serangan balik cepat, umpan silang, dan celah-celah kecil, itu membuat fase membangun serangan jadi sulit. Tapi kami menemukan solusi dan bertahan dengan stabil, itu yang paling penting. Frattesi persembahkan gol untuk sang nenek, saya tahu, dia bersorak dari atas sana. David Frattesi menjadi pahlawan Inter dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions. Namun lebih dari sekadar gol penentu, momen tersebut juga menjadi luapan emosi pribadi bagi sang gelandang, yang baru saja kehilangan sosok paling berarti dalam hidupnya, sang nenek. Sambutan emosional pun terlihat saat Frattesi melepas jersey dan merayakan dengan penuh gairah di depan supporter Nerazzurri. Namun di balik selebrasi tersebut, tersimpan duka yang mendalam. Dalam hidup, saya selalu berpikir mentalitas saya adalah kekuatan terbesar. Tidak ada yang bisa menggoyahkan saya, ujar Frattesi kepada Sky Sport Italia. Tapi ketika saya menghadapi ini, kehilangan nenek, saya mencoba bertahan. Namun ternyata sangat berat, saya sangat dekat dengan nenek saya. Saya tidak terbiasa melihatnya seperti itu, sakit-sakitan dan terus meninggal. Marotta jelaskan Inter akan rejuvenasi skuad, dan pangkas gaji tim utama. Presiden Inter Milan, BP Marotta, berbicara kepada Sky Sport Italia, ia menegaskan bahwa klub siap melakukan perubahan besar dalam kebijakan transfer, termasuk memfokuskan perekrutan pada pemain muda berbakat. Sejak bergabung dari Juventus pada 2018, Marotta telah merancang skuad Inter tanpa pengeluaran besar. Strateginya yang mengandalkan perekrutan bebas transfer dan pembelian hemat biaya memang efektif membentuk tim tangguh, tetapi juga menyebabkan skuad Inter dipenuhi pemain berusia di atas 30 tahun. Kini, dengan dorongan dari Oaktree Capital Management, Inter berencana meremajakan tim mulai musim panas nanti. Untuk membangun tim pemenang, Anda butuh keseimbangan antara pemain muda dan berpengalaman. Kami ingin menjaga inti pemain Italia, sekaligus menekan biaya, ujar Marotta. Kami mencari berbagai jenis profil. Kami ingin meremajakan tim dan menurunkan tagihan gaji, tapi tetap terbuka terhadap pemain berpengalaman jika peluangnya tepat, pungkasnya. Inter telah mencapai kesepakatan dengan Marseille, terkait Luis Henrique. Inter dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Luis Henrique dari Olympique Marseille pada bursa transfer musim panas mendatang. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio, yang menyebut bahwa kepindahan pemain berusia 23 tahun tersebut ke Giuseppe Meazza tinggal menunggu waktu. Luis Henrique dipandang sebagai opsi yang lebih ofensif dibandingkan Denzel Dumfries di sektor kanan. Inter menilai sang pemain asal Brasil memiliki kemampuan teknis dan karakteristik menyerang yang cocok untuk menambah variasi dalam permainan tim, khususnya dalam skema sayap yang menjadi salah satu kekuatan utama skuad asuhan Simone Inzaghi. Proses negosiasi antara Inter dan Marseille dikabarkan telah memasuki tahap akhir, dengan kesepakatan personal antara Henrique dan Inter juga hampir rampung. Langkah ini sejalan dengan kebijakan transfer Presiden BP Marotta yang ingin melakukan peremajaan skuad, sekaligus menjaga efisiensi finansial klub. Luis Henrique akan menjadi bagian dari rencana Inter dalam membangun tim kompetitif jangka panjang, seiring ambisi klub untuk terus bersaing di level tertinggi, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. Inter pantau situasi Nuno Tavares, Lazio tetapkan angka 40 juta euro. Inter terus memantau peluang di bursa transfer menjelang musim panas, dan salah satu nama terbaru yang masuk dalam radar adalah Nuno Tavares.
Menurut laporan Il Messaggero, Nerazzurri telah melakukan pemantauan awal terhadap pemain yang saat ini dipinjamkan ke Lazio dari Arsenal. Lazio dikabarkan mematok harga sebesar 40 juta euro untuk Tavares, namun situasinya cukup kompleks. Dari angka tersebut, 20-40% akan menjadi milik Arsenal berdasarkan klausul dalam perjanjian peminjaman dan potensi penebusan. Artinya, Lazio hanya akan mengantongi sekitar 24-32 juta euro dari penjualan tersebut, sementara Biancolesti menebus si pemain hanya senilai 5 juta euro. Tavares tampil cukup konsisten di bawah asuhan Marco Baroni, dan fleksibilitasnya sebagai bek kiri ofensif menjadi daya tarik tersendiri bagi Inter. Klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu, tengah mempertimbangkan sejumlah profil untuk memperkuat tim. Sandro Tonali profil ideal untuk mengisi lini tengah Inter Milan. Menurut analis dan mantan pemain Paolo Di Canio, kunci dari laga antara Bayern Munich dan Inter berada di lini tengah serta kemampuan Inter dalam memanfaatkan situasi serangan balik. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Di Canio menyoroti potensi kerentanan Bayern dan menyampaikan pendapatnya soal kemungkinan pergerakan Inter di bursa transfer. Keputusan untuk tidak menurunkan Thomas Muller sejak awal bisa dimengerti, ujar Di Canio. Guerreiro lebih efektif secara defensif dan secara fisik lebih segar. Meskipun bukan seorang trequartista murni, ia dapat mengisi lini tengah dengan baik dan memberikan keseimbangan saat Goretzka naik membantu serangan. Menurutnya, ruang bagi Inter bisa terbuka jika mampu menyerang dengan cepat ketika Bayern kehilangan struktur di lini tengah. Masalah utama Bayern bisa timbul di lini tengah. Jika Inter mampu memanfaatkan transisi dengan efektif, mereka bisa menyulitkan, tambahnya.